الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semua, tak semua orang beruntung selalu berada dalam kelapangan rezeki. Ada kalanya seseorang diuji dalam kesulitan ekonomi. Tidak tahu harus kemana dan tidak punya siapa-siapa untuk membantu. Dalam kondisi seperti ini, seringkali satu-satunya harapan adalah uluran tangan dari sesama umat. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan kepada kita untuk saling menolong dalam kebaikan, dan salah satu bentuk tolong-menolong yang sangat dianjurkan adalah memberikan pinjaman kepada orang yang sedang kesulitan. Tapi, tahukah sahabat beriman semua, memberikan pinjaman dalam Islam bukan hanya kebaikan sosial, tapi juga merupakan amal ibadah yang memiliki pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 pahala yang didapat bagi orang yang meminjamkan uang menurut ajaran Islam. Sahabat beriman, yang pertama adalah dicatat seperti sedekah 2 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan pinjaman 2 kali kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, bayangkan hanya dengan meminjamkan uang, bukan memberikan secara cuma-cuma, Allah mencatatnya seakan-akan kita telah bersedekah 2 kali. Kenapa begitu? Karena dalam pinjaman, kita telah meringankan beban sesama dan menjaga harga diri mereka. Tidak semua orang nyaman untuk meminta-minta. Maka, pinjaman yang baik adalah bentuk sedekah yang sangat halus dan penuh empati. Yang kedua adalah dinaungi Allah di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Di hari itu, panas matahari begitu dekat, dan manusia berkeringat sesuai kadar amalnya. Tapi, ada golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang memudahkan saudaranya saat kesusahan, termasuk dengan memberi pinjaman yang ringan. Hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya. Bukankah ini anugerah yang sangat besar? Kita hanya memberi pinjaman di dunia, tapi balasannya adalah perlindungan di hari yang paling menentukan nasib kita di akhirat kelak. Sahabat beriman, yang ketiga adalah menghapus dosa-dosa kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, banyak dosa-dosa kecil yang menumpuk. Namun, Allah Maha Penyayang. Ada banyak cara yang diberikan untuk menghapus dosa. Salah satunya adalah dengan menolong sesama. Saat kita meminjamkan uang dengan niat tulus karena Allah, terutama kepada orang yang sedang benar-benar terdesak, maka amal tersebut menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil kita. Allah melihat bukan hanya besarnya uang, tapi keikhlasan hati kita. Yang keempat, dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Betapa mulianya akhlak ini saat kita memberikan pinjaman. Mungkin bagi kita jumlahnya kecil, tapi bagi si penerima bisa jadi itu adalah jalan keluar, dan Allah akan membalasnya dengan kemudahan. Urusan kita baik dalam rezeki, kesehatan, keluarga,
bahkan di alam akhirat kelak. Yang kelima, didoakan oleh para malaikat. Setiap pagi, 2 malaikat turun ke bumi. Salah satu malaikat mendoakan, "Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan pinjaman dengan niat baik termasuk dalam makna sedekah. Maka setiap kali kita meminjamkan uang dengan ikhlas, malaikat akan mendoakan kita. Dan kita tahu doa malaikat adalah doa yang paling mustajab. Sahabat beriman semua, yang keenam adalah dibalas dengan rezeki berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Sahabat beriman meminjamkan uang kepada sesama dengan niat ikhlas, jujur, dan tanpa riba. Sejatinya adalah meminjamkan kepada Allah. Dan ketika Allah membalas, tidak akan pernah kurang. Rezeki kita akan dijaga, bahkan ditambah dari arah yang tidak terduga. Yang terakhir, ketujuh, mendapat pahala sabar jika belum dibayar. Tak jarang, orang yang kita bantu justru belum mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu. Tapi disinilah ujian dan pahalanya. Jika kita bersabar dan memberi kelonggaran dengan hati, maka pahala sabar itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, "Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, sabar atas hak kita yang tertunda bisa menjadi amal yang membuka pintu surga." Sahabat beriman semua, harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Allah. Saat kita mau menggunakannya untuk membantu orang lain, terutama dengan pinjaman yang baik, maka kita sedang menanam benih pahala yang akan tumbuh subur di akhirat kelak. Jangan takut kekurangan karena memberi, karena Allah Maha Kaya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang rintang, murah hati, dan senantiasa mendapatkan keberkahan harta. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.